Selamat malam, kembali lagi di channel YouTube kami Gunung Langit Official. Di sini ada tamu kita, tamu yang sengaja diundang, bukan tamu yang tak diundang seperti Jaya Langkung ya. Di sini ada siapa Mas? Siapa ya? Mas Aziz. Mas Aziz. Panggil aja Aziz. Aziz, oh iya. Di acara kali ini saya mau menanyakan tentang pengalaman hal mistis yang pernah Anda alami. Hal mistis yang mungkin sampai sekarang belum bisa Anda lupakan lah. Ya, untuk konten kali ini kita akan membahas tentang hal yang agak misteri ya. Pengalaman saya kalau hal misteri itu ya cuma satu sih. Saya nggak pernah lihat bentuk, nggak pernah. Oh, belum pernah saya. Belum pernah. Hanya apa ya? Sliver. Oh iya, saya kayak ada bayangan hitam atau bayangan putih gitu. Sering itu gitu, bayangan gitu. Itu kadang di pas lagi di posisi lagi di mana. Oh, saya pernah salah satu. Pernah saya dulu kerja itu di sana lah ya, kerja. Saya itu di mana namanya? Saya kan mes di sana, ngekos. Oh iya, ngekos ya. Di satu tempat tuh kan ada 2 pintu ya kan. Itu angin tuh gak ada di situ. Angin tuh gak ada sama sekali. Suasana tenang lah ya. Tenang sama. Orang hawa itu kan panas, ya, panas. Gak ada angin, gak ada apa ya. Tiba-tiba itu malam-malam itu pintu itu bisa seperti orang mainan oh, itu sudah. Kata teman saya itu biarin. Yang saya biarin sampai pagi gitu terus. Pas pagi saya turun kan tingkat tuh ya, tangga itu kan. Saya turun ke kamar mandi, mau mandi kan, pagi. Tiba-tiba itu ada yang ketok-ketok. Mau ketok pintu ketok-ketok itu. Di kamar mandi ya? Di kamar mandi saya ketok-ketok. Pas saya buka, gak ada orang. Nggak ada orang. Aneh gitu kan. Setahu saya tuh makhluk itu bisa sampai main begitu ya. Kalau sepengalaman saya sebenarnya kalau hal seperti itu udah sangat sering terjadi ya. Untuk kayak mainan pintu atau menjatuhkan suatu benda atau apa ya, ibaratnya menjatuhkan ya perabotan yang ada di rumah itu kan ada yang sering. Tapi kan kalau untuk ya kita bahas sebenarnya makhluk astral ya, makhluk astral itu perkara itu kan ya mungkin hanya ya ada beberapa orang yang bahkan bisa melihat ya, yang kita bisa disebut orang indigo atau ya itu ya sebenarnya mereka itu banyak itu yang bermasyarakat yang seperti ini yang seperti itu gitu. Berarti pengalaman Anda ini hanya di berarti jahil lah ya, jahil sampai itu ketok-ketok main pintu. Berarti untuk pengalaman Anda yang untuk di desa sini kita ini belum pernah merasakan atau yang bisa masih menampakkan suatu atau apa belum pernah jadi. Alhamdulillah saya belum pernah. Oh iya, alhamdulillah. Jangan sampai kan saya penakut. Soalnya memang sebenarnya di desa kita ini kayak banyak terjadi apa ya? Iya, hal yang ya urban legend yang sampai sekarang masih banyak beberapa orang mempercayai gitu. Nah itu kayak sebenarnya desa kita ini kan waktu dulu itu kan memang sudah berganti ya nama. Iya, berganti nama tuh sampai 3 kali ini gitu. Desa kita ini pertama desa Gunung Langit itu pertama itu bernama desa Seret itu. Kalau Seret itu berarti bahasa Jawa ya, bahasa Seret berarti kalau bahasa Indonesia itu ketarik lah bahasanya. Seret ya. Nah
suatu ketika itu saya bertemu sama narasumber si A itu. Beliau orang yang mungkin dikatakan sudah, bahasa saya sudah sepuh atau sudah tua. Saya menanyakan apa sejarah di desa ini itu bagaimana. Beliau langsung menceritakan bahwa ini desa ini sebenarnya kan sudah berganti nama 3 kali. Nah, berarti yang pertama desa Seret, kenapa bisa diganti desa Seret itu dulunya yang menurut mitos, nggak tahu itu mitos apa memang benar, itu ada hewan macan yang nggak tahu itu macan apa namanya, macan hantu atau macan hantu atau hewan lah itu dulu kebanyakan orang tuh di Gunung Sari ini, di Gunung Langit ini tuh banyak yang jadi korban atau dimakan. Sampai kalau makan macan itu makan orang kadang diseret sampai itu makanya dinamakan desa Seret. Pernah ada gitu ya? Iya, dulu pernah ada beberapa orang yang meninggal, bahkan banyak lah itu pada meninggal karena diseret-seret sama macan. Kemudian setelah kedua ya mungkin bisa jadi ada orang yang pintar atau orang tua yang tahu lah ya itu. Kemudian waktu itu beliau itu berdakwah di daerah sini, yang katanya sini itu menyeterilkan apa bahasanya. Akhirnya menjadi desa Pemutian. Berarti dari desa Seret sampai Pemutian. Desa Pemutian itu kan kalau bahasa putih itu kan bersih ya, bersih suci, pembersihan ya, bersih lah. Itu Pemutian itu mungkin membersihkan yang sudah terjadi kan gitu kemungkinan. Nah, setelah itu berawal dari sini tiba-tiba diganti lagi menjadi Gunung Langit. Asal mulanya Gunung Langit gimana? Nggak pernah? Belum pernah ya? Iya, belum pernah. Itu katanya sih ya menurut dulu namanya Gunung Langit itu karena di desa kita ini gunung itu sampai iya kan, nah yang benar seperti itu, sampai bahasa Jawanya nyundul langit. Nyundul langit. Terus kalau Brasi sendiri kan di desa kita ini kan ada gunung-gunung itu kan sekarang menjadikan wisata, namanya kan Puncak Kancir. Berarti pasti pernah ke situ kan ya? Pernah. Coba saya pengen tahu maksudnya pengalaman apa yang pengalaman naik Puncak Kancir itu dua kali. Dua kali itu, yang satu itu sore hari, yang keduanya itu jam 11 malam. Jam 11 malam ya? Jam 11 malam. Jam 11 malam itu karena kan teman-teman gabut ya. Oh iya, bosen gitu lah ya, bosen, jadi ya main ke puncak gitu. Apa malam Medan itu nggak terlalu ekstrim sampai jam 11 malam berani naik itu bagaimana? Apa kelihatan nekat atau memang sudah tahu medannya sebenarnya? Ya kalau dibilang sudah tahu medannya sudah, karena kan sudah itu tempat wisata. Iya, sekarang sudah dikasih jalur. Iya, udah dikasih jalur. Tapi ada juga salah jalan, jadi kan mau cari jalan sendiri lagi. Oh, gitu juga. Berarti misal dari jalur yang sudah ada. Kejadian itu pas jam 11 malam itu teman saya itu sampai hampir masuk jurang. Masuk jurang. Ya di pos kedua pas lagi istirahat, nah teman saya itu baru nyampe tuh yang lagi orang istirahat. Nah itu udah istirahat, yang itu tuh lagi ngeliatin sekeliling. Sekeliling kan. Mungkin dia mau lihat ke mana tuh arah ke arah desanya gitu kan, lihat gitu kan. Nah, pas
pas di bibirnya apa itu jurang itu kirain itu masih tanah ya kan. Oh iya, masih tanah. Kirain masih tanah, ternyata itu apa namanya daun apa ranting gitu diinjak ternyata langsung jeblos. Terus waktu itu sampai masuk jurang apa masuk oh masuk jurang udah masuk itu masuk. Alhamdulillah itu masih ada namanya ranting yang masih kuat lah buat nahan dia. Oh, buat pegangan. Iya, buat pegangan dia. Padahal tuh kan ada satu orang di bibirnya kan, bibirnya satu lagi. Nah ini orangnya lagi mau lihat itu pas jeblos. Untung ada apa? Teman. Nah ada teman langsung sigap tuh orangnya. Sigap. Nolongin. Ya intinya hampir jurang. Kalau dia gerak panik mungkin dia udah nggak ada. Oh iya, berarti jurang itu ratusan meter berarti ya. Ratusan meter ya. Berarti udah ya mungkin bisa disebut udah 40% dari ke puncak lah. Iya. Oh iya, berarti udah dalam itu ya masih selamat. Nah terus waktu pas lanjut lagi apakah ada hal-hal yang lebih mencekam, ya ada sesuatu yang mengganjal, mistis atau itu apa aman-aman saja sampai ke tempat untuk mendirikan tenda? Kalau saya pribadi aman saja. Aman saja. Nggak ada ya hal-hal yang mistis ini, nggak ada. Jam 11 malam sampai sana ya sekitar jam 1-an. Oh, berarti sekitar 2 jam perjalanan. 2 jam perjalanan ya, nggak ada hal-hal yang menurutnya itu ya itu goib lah, apa mistis nggak ada. Ya sampai mendirikan tenda, berarti view yang terbagus sebenarnya yang di Puncak Anjer itu berarti waktu sore hari atau pagi hari? Kenapa kok sampai jam malam segitu menaik ke sana ya? Saya 2 kali di sana itu. Pertama kan jam 3 sore tuh. Pas nyampenya itu kan kabut. Kan di sini kan dataran tinggi ya. Tinggi jadi ya kurang beruntung pas lihat sunsetnya itu ya. Oh iya, sore harinya itu ya. Kurang beruntung, jadi ya pas paginya alhamdulillah bagus tuh. Berarti view terbaik tetap pagi hari ya. Iya, pas sunrise itu lebih bagus di situ. Terus kan berarti kan saya lihat kan berarti kan di tempat mendirikan tenda kan belum sampai puncak ya. Nah berarti dari tempat camp itu sampai ke puncak itu sekitar masih jauh apa berapa jam apa berapa menit itu? Kalau ya 15 menit kurang lah. 15 menit kurang ya, cukup udah dekat lah ya. Udah dekat 15 menit apa 10 menit lah nyampe situ. Tempatnya bagus, view-nya lebih bagus di situ. Lebih bagus kalau sunrise, karena awannya tuh kita kayak hidup di atas awan. Nah, berarti view-nya bagus ya, termasuk tinggi. Nah terus kenapa warga desa Gunung Langit ini mendirikan tempat mendirikan tenda itu di enggak sampai puncak? Karena medannya terlalu ekstrim atau memang view terbagus memang di situ sebenarnya? Lebih tepatnya ekstrim. Oh ekstrim. Oh memang karena di atas puncak itu memang tidak ada ini ya, maksudnya buat tempat yang datar gitu, nggak ada ya untuk mendirikan. Datar hanya sedikit. Oh hanya sedikit. Oh, susah ya. Susah. Mungkin kan kayak gini ya. Iya, dilihat kan memang gitu. Terus apa memang benar di puncak Gunung Langit itu ada tugu, bahasanya tugu atau prasasti yang prasasti? Memang ada di situ. Ada di situ prasasti. Berarti prasasti itu sudah ada di zaman udah lama ya berarti ya? Mungkin udah puluhan tahun. Iya puluhan tahun ya. Ratusan mungkin nggak mungkin ya. Puluhan paling. Oh iya. Berarti nanti setelah turunnya lagi itu berarti lewat ke jalur yang sama. Jalur yang sama itu ya. Padahal kan di sana yang penting jalannya itu lurus sama jalan.
soalnya jurang semua itu. Iya. Jurang semua itu. Iya, saya dilihat dari sini aja terlalu curam ya, kan terlalu curam. Bahaya ya, hati-hati lah. Hati-hati. Ya, dimanapun ya, gunungnya gitu. Terus kalau menurut Anda itu di Puncak Anjer itu ya namanya tempat wisata kan pasti ada kekurangan, kelebihan. Ya, menurut Anda kalau untuk pemerintah Desa Gunung Laya ini untuk perkembangan kemajuan wisata itu kurangnya apa di situ di Puncak Anjer itu sebenarnya? Kurang? Iya, maksudnya kan kadang tetaplah namanya wisata kan ada kekurangan kan, ada kelebihannya sendiri. Untuk kekurangannya itu untuk apa lebih maksimalnya ya, berarti lebih maksimalnya itu bagaimana itu? Mungkin kurangnya itu ya perawatan ya. Perawatannya itu kurang, terus ya banyak ya, nggak terlalu banyak juga sih perawatan lah intinya dari segi apa itu perawatan kurang Ya bersih atau ya. apa kurang, oh iya perawatan. Berarti menurut Anda untuk pemerintah Gunung Langit ini semoga bisa apa ya lebih memperhatikan apa perawatan untuk wisata Puncak Anjer tersebut ya. Benar. Perawatan yang lebih penting sih, karena kan itu kan jalannya bukan jalan-jalan apa namanya yang sudah talur atau gimana kan. Iya. Kan jalan-jalan sendiri ya. Iya. Kadang kalau nggak dirawat 1 bulan 2 bulan kan mungkin udah rumput udah tumbuh. Jadinya kan kalau ada yang mau dari luar kota atau kemana untuk wisata ke situ akhirnya jalannya kan ketutup kan, jadi mungkin kurang tahu apa gimana. Oh iya gitu intinya. Terus katanya sih ada urban legend ya, maksudnya ini benar atau mitosnya. Dulu waktu itu kan ya beliau sih memang dari desa inilah, desa Gunung Laya ini, tepatnya di Dukuh Wonosari ini. Memang beliau itu salah satu perangkat di desa kita. Katanya itu sih, ini sedikit cerita ya, katanya waktu pas yang nggak mendaki untuk perawatan apa jalan untuk menuju wisata itu kan, ya namanya kan orang-orang biasanya kan ibaratnya gotong royong apa ya, untuk gotong royong untuk membuat jalan itu. Nah suatu ketika beliau itu istirahat ya karena capek ya, capek istirahat, tiba-tiba kan ya namanya orang gunung pasti bawa peralatan seperti pedang apa atau apalah ya, untuk rating-rating. Nah suatu ketika beliau istirahat duduk, tiba-tiba beliau menancapkan pisau atau pedangnya itu kan ke sebuah pohon. Beliau kira itu pohon yang sudah tumbang, udah tua lah gitu. Waktu ketika ditancapkan ke situ ternyata keluar apa darah dari situ. Darah itu darah segar mancur itu. Tapi yang jadi anehnya kan itu masih seperti kayu, enggak kerak enggak apa gitu. Tapi kok keluar darah. Beliau akhirnya kan takut lari kan, akhirnya turun lah kembali. Akhirnya suruh orang-orang itu turun. Nah suatu ketika beliau cerita, dan ternyata memang ada salah satu orang yang pernah melihat di situ ada ular yang namanya ular bertapa lah, maksudnya bertapa itu ular yang mungkin sudah terlalu tua mungkin, atau umurnya sudah ratusan tahun, yang akhirnya cuman di situlah yang mungkin makannya mungkin berapa puluh tahun baru makan atau mungkin gitu biasanya. Itu sampai benar-benar berlumut dan apa ya gimana sih, seperti kayu yang udah mati kayak gitulah. Berlumut gitu ya. Nah itu ya sampai sekarang sih belum tahu lah ya, belum itu benar apa tidaknya. Nanti kapan-kapan ada rencana untuk membuat apa ya dokumentasi ke situ lah. Barangkali kan ya mungkin ada apa sesuatu yang mungkin bisa kita ambil dari situ. Ya udah kayak gitu aja. Terima kasih Bro Ais ya, Mas Ais ya, untuk
untuk wawancara atau memberikan cerita Ya, cerita untuk, sedikit. cerita sedikit untuk malam kali ini. Ya, semoga channel ini bisa membuat masyarakat desa Gunung Langit ini lebih tahu lah antara tentang sejarah, tentang hal-hal yang mungkin wisata yang harus dikembangkan dan lain sebagainya gitu. Ya, terima kasih terima kasih para pemirsa yang sudah melihat atau menonton video kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel Gunung Langit Official ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tinggi, jadi ya kurang beruntung pas lihat sunsetnya itu ya. Oh iya, sore harinya itu ya. Kurang beruntung, jadi ya pas paginya alhamdulillah bagus tuh. Berarti view terbaik tetap pagi hari ya. Iya. Pas sunrise itu. Sunrise-nya lebih bagus di situ. Terus kan berarti kan saya lihat kan berarti kan di tempat mendirikan tenda kan belum sampai puncak ya. Nah, berarti dari tempat camp itu sampai ke puncak itu sekitar masih jauh apa berapa jam apa berapa menit itu? Kalau ya 15 menit kurang lah. 15 menit kurang ya. Cukup udah dekat lah ya. Udah dekat 15 menit apa 10 menit lah nyampe situ. Tempatnya bagus tuh. View-nya lebih bagus di situ. Lebih bagus kalau sunrise. Karena awannya tuh kita kayak hidup di mana ya? Atas awan. Nah, berarti view-nya bagus ya, termasuk tinggi. Nah, terus kenapa warga desa Gunung Langit ini mendirikan apa ya tempat mendirikan tenda itu di enggak sampai puncak karena medannya terlalu ekstrim atau memang view terbagus memang di situ sebenarnya? Lebih tepatnya ekstrim. Oh, ekstrim. Oh, memang karena di atas puncak itu memang tidak ada ini ya, maksudnya buat tempat yang datar gitu nggak ada ya untuk mendirikan. Datar hanya sedikit. Oh, hanya sedikit. Oh, susah ya. Susah. Mungkin kan kayak gini ya. Iya, memang dilihatnya memang. Terus apa memang benar di puncak Gunung Langit itu ada tugu, bahasanya tugu atau prasasti yang prasasti. Memang ada di situ. Ada di situ prasasti. Berarti prasasti itu sudah ada di zaman udah lama ya berarti ya. Mungkin ya udah puluhan tahun apa iya puluhan tahun ya. Ratusan mungkin nggak mungkin ya. Puluhan paling. Oh iya. Berarti nanti setelah turunnya lagi itu berarti lewat ke jalur yang sama. Jalur yang sama itu ya. Sama. Padahal di sana mah yang penting jalannya itu lurus sama jalan. Soalnya jurang semua itu. Iya. Jurang semua itu. Iya, soalnya dilihat dari sini aja terlalu curam ya, yang terlalu curam. Bahaya ya, hati-hati lah. Hati-hati. Ya, dimanapun ya. Gunung kan gitu. Terus kalau menurut Anda itu di Puncak Anjir itu ya namanya tempat wisata kan pasti ada kekurangan, kelebihan. Ya menurut Anda kalau untuk pemerintah Desa Gunung Langit ini untuk perkembangan kemajuan wisata itu kurangnya apa di situ di Puncak Anjir itu sebenarnya? Kurang? Iya, maksudnya kan kadang tetaplah namanya wisata kan ada kekurangan kan, ada kelebihannya sendiri. Untuk kekurangannya itu untuk apa lebih maksimalnya ya, lebih maksimalnya itu bagaimana itu? Mungkin kurangnya itu ya perawatan mungkin ya. Perawatannya itu kurang. Terus ya banyak lah ya, nggak terlalu banyak juga sih perawatan lah intinya dari segi apa itu perawatan kurang ya bersih atau ya, apa kurang. Oh iya, perawatan. Berarti menurut Anda untuk pemerintah Gunung Langit ini semoga bisa apa ya lebih memperhatikan apa perawatan untuk wisata Puncak Anjir tersebut ya. Benar. Perawatan yang lebih penting sih karena kan itu kan jalannya bukan jalan-jalan apa namanya yang sudah ditalut atau gimana kan. Iya. Kan jalan-jalan bikin sendiri ya kan. Iya. Kadang kalau nggak dirawat 1 bulan 2 bulan kan mungkin udah rumput udah tumbuh. Jadinya kan kalau ada yang mau dari luar kota atau kemana untuk wisata ke situ akhirnya jalannya kan ketutup kan, jadi mungkin kurang tahu apa gimana. Oh iya gitu intinya. Terus katanya sih ada urban legend ya, maksudnya ini benar atau mitosnya. Dulu waktu itu kan ya beliau sih memang dari desa inilah desa Gunung Langit ini, tempatnya di Dukuh Wonosari ini. Memang beliau itu salah satu perangkat di desa kita ini. Katanya itu sih, ini sedikit cerita ya, katanya waktu pas ya nggak mendaftar untuk perawatan apa
jalan untuk menuju wisata itu kan namanya kan orang-orang biasanya kan ibaratnya gotong royong apa ya, untuk gotong royong untuk membuat jalan itu. Nah suatu ketika beliau itu istirahat ya karena capek ya, bekerja capek istirahat, tiba-tiba kan ya namanya orang ke gunung pasti bawa peralatan seperti pedang apa atau apalah ya, untuk rating-rating. Nah suatu ketika beliau istirahat duduk, tiba-tiba beliau menancapkan pisau atau pedangnya itu kan ke sebuah pohon. Beliau kira itu pohon yang sudah tumbang, udah tua lah gitu. Waktu ketika ditancapkan ke situ ternyata keluar darah dari situ. Darah itu darah segar, mancur itu. Tapi yang jadi anehnya kan itu masih seperti kayu, enggak kerak, enggak apa, tapi kok keluar darah. Beliau akhirnya kan takut lari kan, akhirnya turun lah, ibarat kembali, akhirnya suruh orang-orang itu turun. Turun. Nah untuk suatu ketika beliau cerita, dan ternyata memang ada salah satu orang yang pernah melihat di situ ada ular yang namanya ular bertapa lah, maksudnya bertapa itu ular yang mungkin sudah terlalu tua mungkin, atau umurnya sudah ratusan tahun, yang akhirnya cuman di situ lah yang mungkin makannya mungkin berapa puluh tahun baru makan, atau mungkin gitu biasanya. Itu sampai benar-benar berlumut dan ya gimana sih, seperti kayu yang udah mati kayak gitulah. Berlumut gitu ya. Nah itu ya sampai sekarang sih belum tahu lah ya, belum itu benar apa tidaknya. Nanti kapan-kapan ada rencana untuk membuat dokumentasi ke situ lah. Barangkali kan ya mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa kita ambil dari situ. Ya udah kayak gitu aja. Terima kasih Bro Ais ya, Mas Ais ya, untuk wawancara atau memberikan cerita sedikit untuk malam kali ini. Ya semoga channel ini bisa membuat masyarakat desa Gunung Langit ini lebih tahu lah antara tentang sejarah, tentang hal-hal yang mungkin wisata yang harus dikembangkan dan lain sebagainya gitu ya. Terima kasih terima kasih para pemirsa yang sudah melihat atau menonton video kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel Gunung Langit Official ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.